Buat kalian pengguna iPad, sekarang iPadOS 16.2 sudah resmi rilis. Dan di update kali ini, Apple akhirnya menambahkan fitur Extended Monitor Support. Dimana kalau kita sambungin iPad ke external monitor, tampilan di monitornya sudah bisa full display. Saya udah nyobain fitur ini kurang lebih 2 mingguan. Dan menurut saya ini gila sih, keren banget. Rasanya kayak lagi pakai desktop komputer. Selain itu, di update kali ini Apple juga kasih aplikasi Freeform. Aplikasi ini bisa dipakai antara lain buat brainstorming ide, bikin sketsa, atau buat kolaborasi. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas seperti apa experience pakai fitur Extended Monitor Support dan aplikasi Freeform ini. Kita akan bahas mulai dari gimana cara pakainya, apa aja kekurangan dan kelebihannya, dan apakah dengan hadirnya fitur ini bisa menggantikan laptop atau desktop kalian. So, langsung aja kita bahas. Halo semuanya, balik lagi di Grafis High Tech. Dan buat kalian yang baru gabung, video di channel ini membahas seputar desain, teknologi, dan produktivitas. Jadi, kalau kalian suka video dengan tema tersebut, langsung aja di subscribe. Di video sebelumnya, kita sudah bahas fitur-fitur baru di iPadOS 16.1. Kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan klik link di pojokan atas ini, atau bisa juga klik link di bagian deskripsi. Dan sesuai post credit di video sebelumnya, update iPadOS 16.2 ini akan mendapatkan fitur-fitur baru yang lebih keren dan lebih canggih. Oke, langsung aja. Jadi di update iPadOS 16.2 ini, sekarang sudah ada fitur Extended Monitor Display. Dengan fitur ini, kalau kalian sambungin iPad ke external monitor, tampilan layar di monitornya sudah bisa full screen. Kalau dulu kan tampilannya masih belum full. Layar di bagian samping kanan dan kirinya masih ada black space. Tapi sebelum lanjut, ada hal penting yang perlu kalian tahu. Jadi fitur Extended Monitor Display ini hanya bisa berjalan atau bisa digunakan di iPad yang sudah pakai chip M1 atau M2. Kalau di iPad seri Pro, kalian bisa pakai iPad Pro M1 keluaran tahun 2021 atau yang paling baru iPad Pro M2. Sedangkan untuk iPad Air sejauh ini hanya bisa di iPad Air generasi ke-5 yang sudah pakai chip M1. Jadi kalau kalian mau menikmati fitur Extended Monitor Display ini, jangan salah pilih waktu beli iPad, minimal yang sudah pakai chip M1. Untuk mengaktifkan Extended Monitor Display ini, kalian cukup sambungkan kabel dari monitor ke iPad dan kalian bisa pakai monitor merek apa aja. Di sini karena monitor saya sudah support USB-C, jadi saya bisa langsung sambungin ke iPad dan ini juga otomatis ngecas iPad-nya. Jadi cukup satu kabel aja. Untuk monitor yang belum support USB-C, kalian perlu tambahan dongle buat sambungin dari HDMI ke iPad-nya. Kalian juga perlu pastikan dongle yang kalian pakai sudah support USB-C Thunderbolt. Atau kalau kalian bingung, pas beli kalian bisa tanya aja sama penjualnya apakah dongle yang kalian beli support untuk display iPad ke monitor. Karena kalau punya saya ini dia nggak bisa langsung menampilkan layar iPad ke monitor. Jadi saya perlu pancing pakai flash disk dulu baru bisa display ke monitor eksternal. Berhubung kalau pakai kabel Type-C sudah sekalian ngecas, jadi kalau baterai iPad-nya udah penuh, biasanya saya bisa ganti pakai dongle. Dan kalau sewaktu-waktu perlu ngecas lagi, saya tinggal colokin kabel charger ke charging port yang ada di dongle. Di sini karena saya juga pakai Magic Keyboard, jadi lebih sering ngecas via port Type-C yang ada di Magic Keyboard-nya. Untuk menggunakan Extended Monitor Display ini, kalian nggak harus pakai Magic Keyboard ya. Kalian bisa pakai jenis keyboard atau mouse merek apa aja. Di sini kebetulan saya pakai Logitech, dan link pembelian produknya sudah saya taruh di deskripsi. Jadi yang penting selama iPad kalian terkoneksi dengan salah satu peripheral, kalian bisa menikmati fitur ini. Dan kalian bisa pakai mouse aja atau keyboard aja. Atau kalau pengen pakai keyboard sama mouse sekaligus juga jadi lebih maksimal. Tapi kalau hanya iPad saja tanpa terkoneksi dengan mouse atau keyboard, maka tampilan di monitornya cuma bisa mirroring aja seperti ini. Kalau udah tersambung ke monitor, kalian juga bisa atur posisi iPad-nya ada di mana. Caranya kalian masuk ke setting, terus pilih display and brightness, dan tap di bagian arrangement-nya. Terus kalian sesuaikan aja posisi iPad-nya di sebelah mana dari monitor. Di sini iPad-nya saya set posisinya di bagian bawah monitor seperti ini. Tapi kelemahan posisi seperti ini adalah waktu kalian buka aplikasi secara full screen di monitor, kalian nggak bisa swipe kursor ke bagian bawah untuk memunculkan dock aplikasinya. Ini karena kursornya akan langsung masuk ke layar iPad. Jadi dock aplikasinya baru akan muncul di layar iPad. Buat saya sendiri ini nggak jadi masalah karena saya masih bisa buka aplikasi dari Spotlight.
Tapi kalau kalian pengen tetap bisa munculin dock di layar monitor saat tampilannya full screen, kalian tinggal posisikan iPad di sebelah kanan. Terus atur arrangement-nya jadi di sebelah kanan juga. Dan kenapa nggak di sebelah kiri? Karena di bagian kiri ini ada UI element untuk recent apps. Jadi kalau ditaruh kiri nanti akan menghilangkan fungsi recent apps di layar monitornya. Dan munculnya cuma di layar iPad aja. Untuk aplikasinya sendiri, tampilannya akan terbuka tergantung kalian tab-nya di mana. Jadi kalau misalnya tab aplikasinya di iPad, maka aplikasinya akan terbuka di layar iPad. Sebaliknya, kalau di tab di layar monitor, maka aplikasinya akan kebuka di monitor. Untuk tampilan layar di monitor akan langsung tampil dengan mode Stage Manager, dan ini fix nggak bisa diubah. Sedangkan kalau di iPad, kalian masih bisa pilih antara aktifkan Stage Manager-nya atau bisa juga di-non-aktifkan mode Stage Manager-nya untuk tampilan mode iPad standar. Jadi kalian masih bisa pakai tampilan floating windows beberapa aplikasi, atau bisa juga pakai mode Split View. Tapi kalau menurut saya lebih enak pakai Stage Manager-nya karena bisa multitasking dengan lebih nyaman dan leluasa. Terus kalau untuk resize ukuran window di layar monitor juga masih sama. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan, tapi ada beberapa aplikasi yang selama saya cobain dia nggak mau full screen. Misalnya di aplikasi video, pas saya tarik supaya dapat tampilan lebih besar, ternyata balik lagi ke ukuran standar. Jadi nggak bisa lebih lebar lagi. Begitu juga pas nonton Netflix, waktu saya tarik supaya tampilannya lebih besar, ternyata sama aja balik lagi ke ukuran semula. Bahkan di opsi tampilannya nggak ada pilihan buat full screen. Dan untuk aplikasi Instagram juga sama, nggak bisa full screen. Tapi kalau buat saya tampilan Instagram lebih enak pakai tampilan mobile seperti ini. Jadi bisa sambil buka-buka aplikasi yang lainnya juga. Kalau kalian perhatiin, di sini tampilan layar monitornya itu kosong dan nggak ada app drawer-nya, cuma dock aplikasi aja. Jadi untuk app drawer-nya ini adanya di iPad aja. Untuk mindahin aplikasi dari monitor ke iPad atau sebaliknya, cara pertama kalau kalian tap titik 2 di atas ini, ada pilihan Move to iPad. Dan kalau kalian tap, maka aplikasinya akan pindah ke layar iPad. Begitu juga kalau aplikasinya lagi ada di layar iPad, kalian tap Move to Monitor, maka aplikasinya akan pindah ke monitor. Atau kalian bisa pakai cara kedua yang lebih simpel. Caranya kalian cukup tahan bagian atas aplikasinya dan tinggal geser aja mau diposisikan di mana. Bisa dari iPad ke monitor ataupun sebaliknya. Untuk penggunaan multitasking, di sini aplikasi yang dibuka di layar monitor maksimal bisa sampai 4 aplikasi. Dan untuk di layar iPad-nya juga maksimal 4 aplikasi. Kalian bisa lihat di sini, kalau saya nambahin aplikasi kelima, maka akan ada salah satu aplikasi yang minimize secara otomatis. Dengan kemudahan multitasking dan extended monitor display, ini berguna banget buat saya terutama kalau lagi ngedit video. Jadi di layar monitor untuk tampilan LumaFusion, saya buat lebar supaya timeline videonya dapat banyak. Terus saya juga sambil buka beberapa apps seperti foto dan file. Sementara di layar iPad, saya juga buka beberapa aplikasi, terutama Notion buat lihat skrip. Bahkan di sini saya bisa gerakin dua layar sekaligus untuk menyesuaikan timeline video dengan skripnya. Selain itu juga kalau misalnya lagi ada Zoom meeting, saya bisa lebih produktif. Jadi di layar monitor saya tampilin aplikasi Zoom-nya atau bisa juga sebaliknya. Dan saya juga bisa buka-buka file kerjaan di Microsoft Office. Kalau mau screenshot, kalian juga bisa lakukan seperti biasa. Bedanya kalau disambungin ke monitor, kalian akan dapat dua hasil screenshot seperti ini. Satu hasil screenshot layar monitor, dan satunya lagi hasil screenshotan dari layar iPad. Dan ini juga bisa diedit-edit hasil screenshotannya sesuai kebutuhan. Kalau ada bagian yang nggak perlu juga bisa dihapus. Selain itu, di sini kalau kalian habis connect iPad ke monitor, terus kalian cabut, pas disambungin lagi ke monitor, kalian nggak perlu atur-atur lagi aplikasi di monitornya. Tinggal swipe aja, maka akan kebuka aplikasi yang terakhir kita pakai. Jadi grup stage aplikasinya masih ada di monitor dan nggak hilang. Ini memudahkan banget buat saya kalau lagi ngerjain sesuatu yang perlu waktu cukup lama. Jadi saya nggak perlu ngatur-ngatur ulang lagi aplikasinya. Oke, jadi itu tadi beberapa hal yang menarik dari fitur Extended Monitor Display ini.
Dan saya sendiri kadang-kadang kalau lagi pakai mode seperti ini rasanya kayak lagi pakai desktop karena ya emang agak mirip-mirip. Dari pemakaian beberapa minggu ini, saya menemukan masih ada beberapa kekurangan. Misalnya untuk aplikasi yang perlu akses ke kamera, untuk kamera yang aktif hanya bisa dari kamera iPad. Sekalipun di monitor kalian sudah ada kameranya, ini tetap belum bisa. Terus untuk speaker, pas kalian sambungin iPad ke monitor, suara dari speaker iPad akan otomatis mati dan pindah ke speaker monitor. Jadi kalau monitor yang kita pakai belum built-in speaker, nggak akan ada suara yang keluar. Jadi solusinya bisa pakai Bluetooth speaker. Terus setelah tersambung ke monitor, kalian masuk ke control center untuk memilih jenis output suaranya. Di sini memang ada pilihan buat iPad, tapi tetap nggak akan keluar suara apapun dari iPad. Jadi di sini kita pilih yang speaker Bluetooth-nya. Terus untuk recording juga ini masih terbatas. Pas selesai record dan saya cek hasil recordnya, ternyata yang terrecord cuma layar di iPad saja, sedangkan layar di monitor nggak ke-record. Terus kekurangan selanjutnya, kalau kita matiin layar iPad, maka layar di monitor juga akan ikutan mati. Jadi layar iPad-nya harus tetap nyala. Dan memang ini belum bisa seperti penggunaan pada laptop, yang kalau kita sambungin ke monitor, layar laptop bisa mati dan tinggal taruh di stand laptop. Jadi solusi sementara kita bisa turunin brightness di layar iPad sampai mentok, supaya kelihatan gelap dan bisa fokus ke layar monitor. Selain itu, kekurangan lain di bagian layar adalah kalau misal kita buka aplikasi desain seperti Procreate atau Affinity Designer, di sini layar monitornya cuma akan menampilkan bagian artboard atau area kanvasnya aja. Jadi menurut saya kalau begini fungsi layarnya cuma bisa buat preview desain aja. Selanjutnya, fitur baru yang hadir di iPadOS 16.2 ini adalah aplikasi Freeform. Jadi setelah kalian update, akan otomatis terinstall aplikasi ini. Jadi Freeform ini adalah aplikasi buat brainstorming ide, bikin mood board, dan yang paling ditonjolkan oleh Apple adalah untuk kolaborasi. Kalau kalian tahu aplikasi Miro, Freeform ini ya kurang lebih fungsinya hampir sama. Untuk tampilan user interface-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Di bagian atas ini adalah tools-toolsnya. Terus ada juga shapes yang udah ready, jadi kalian tinggal pakai aja. Di sini juga bisa kasih sticky note. Dan ini library shapes-nya juga banyak banget jenisnya. Kalian bisa explore aja. Dan di sini juga bisa diganti-ganti warnanya. Terus sekarang aplikasi edit video DaVinci Resolve juga sudah ada di App Store dan bisa di-download. Untuk pembahasan Freeform dan DaVinci Resolve ini kita akan coba bahas di video selanjutnya karena ini kayaknya udah kepanjangan dan udah hampir 15 menit sendiri. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update video terbarunya. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.